Tanaman berada di bawah ancaman penjajah jamur yang menyerang bagian tanaman. Cara kerja parasit jamur ini saya akan gambarkan melalui desain video berikut di layar Android kalian. Jamur menyerang menembus jauh di dalam jaringan tanaman sebagai invasi menginfeksi bagian tanaman. Selama infeksi, serangan jamur menghasilkan spora. Spora keluar dan bisa kita lihat dengan mata kita tanpa alat bantu mikroskop. Contoh serangan jamur Antraknosa, Blas, Tongrok, karat batang, dan daun. Spora keluar dan menyebar menciptakan pustula atau serbuk kecil terbang terbawa melalui sentuhan manusia, hama, binatang kecil yang akan menularkan ke tanaman yang lain. Spora jamur terbawa angin dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Akhirnya spora menempel di tempat yang potensial ideal jamur tersebut hidup. Spora jamur harus berjuang untuk menemukan nutrisi untuk tumbuh. Spora menjulurkan akarnya yang penuh dengan kuman mematikan, mencari bibit masuk ke dalam jaringan tanaman. Tabung akar yang penuh dengan kuman tadi menyebar ke dalam jaringan tanaman. Setelah di dalam jaringan tanaman, tanaman akan merespon kedatangan parasit merugikan tersebut kalau tanaman itu sehat. Tanaman yang sehat akan melawan parasit jamur, membuat molekul protein kecil yang disebut efektor, dan jamur juga melakukan hal yang sama. Ini adalah waktu kritis tanaman, ia akan berjuang hidup atau mati. Jika tanaman dapat mendeteksi protein efektor, jamur tanaman akan mencoba menghentikan bagian sistem yang terserang. Tanaman memiliki protein resistensi khusus yang bertindak seperti sistem kekebalan protein. Resisten tersebut dapat mengikat efektif jamur. Peristiwa pengikatan ini memberitahu tanaman bahwa infeksi sedang terjadi setelah parasit jamur terdeteksi. Sel-sel yang terinfeksi dikorbankan, diamputasi, dipotong dengan secara sendiri, memotong pasukan makanan ke parasit jamur. Parasit jamur pada akhirnya kelaparan dan tanaman dapat terus tumbuh. Kalau teman-teman bisa melihat, biasanya ada bagian tanaman sebelum tua sudah gugur. Berarti tanaman kalian memiliki deteksi yang sangat baik. Biasanya itu dimiliki pada tanaman organik. Jamur baru terus-menerus berkembang melalui evolusi, membuat beberapa tanaman rentan terhadap penyakit. Infeksi seperti jamur mulai menjadi hantu, momok menakutkan bagi petani. Pada akhirnya biaya akan lebih besar daripada hasil yang didapat. Petani akan lebih memilih diam karena ketakutan. Petani konvensional akan mati seiring waktu. Hama dan penyakit menyukai cara mereka memperlakukan tanah dan tanaman. Pupuk kimia sumber makanan lezat para penyakit tanaman. Hama menyukai pestisida. Sekali lagi saya ulang, hama sangat menyukai pestisida. Dengan pestisida mereka kebal terhadap senjata tajam. Bahkan bom nuklir tidak membunuh mereka. Terima kasih sudah menonton video ini dan terus support channel ini agar kita bersama-sama menggema di keabadian merdeka. Nah, jadi ingat pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk? Setahun berapa subsidi pupuk? 30-an triliun. Berapa Bu Menteri Keuangan? 33 seingat saya. 33 triliun setiap tahun. Apakah produksi melompat naik? 33 triliun. Saya tanya kembaliannya apa? Jelas ada yang salah dengan dunia pertanian ini.
Kalian tahu dari mana sumber dana subsidi didapat? Dari hutang dengan asing. Jangan salahkan pemerintah. Pemerintah mengikuti sistem petani yang meminta pupuk. Kalau Jokowi stop subsidi pupuk, maka istana negara akan dipenuhi pengunjuk rasa. Kekuatan pemerintah di tangan rakyat. Rakyat yang membuat hutang negara semakin membengkak. Merdeka!